Bermula segala puja itu milik bagi Allah Al-Badi' yang menciptakan sesuatu tanpa misal, yang membuat model. Mana Badi'? Jadi ketika Allah pegat dunia, golongna dunia yang laginya. Kitanya ada dah pegat rumah, kali nak model ini, dah ubah baju dari model yang kanannya. Dia orang pegat motor. Pegat motor zaman motor yang kotak-kotak, motor kijang zaman sago-sago tadi. Karena yang terekam dalam memori rumah saya yang sago-sago. Gerd hang karena kaya bulat. Waktu geplah sago-sago yang kagak sekali lagi bak kaya ini berarti petak yang gerd. Pegat motor petak. Soalnya ada pegat le orang duduk dasar motor petaknya sih, cuman pegat sago baju. Pegat le orang duduk, baju le baju tu. Pegat le orang duduk lah ubah likor baju. Jadi tetap misal kalina. Dan waktu berubah kepada misal yang lain pun nak pemani bulat kan ada kana. Jadi bulatnya ada kana, cuma kalau ini dua agak beda lagi. Motor petak bulat, naik duk balik elok bapak saya bulat. Jadi tak pegat motor lagi pakai. Jadi nak misal je kamu dengan harga bulannya lagi pakai. Alanya pelingkung baju lagi gaya juga. Pelingkung baju lagi gaya juga. Nak misal je berarti. Jadi tetap sesuatu yang tak laginya, walaupun kan bentuk motor yang laginya, tapi kombinasi daripada beberapa bentuk yang kau pernah ragakan. Laginya. Jadi karena khayal oleh manusianya tergantung dari misal yang kalian. Walaupun ada menghasilkan model yang baru, tapi hasil kombinasi daripada beberapa model yang kalian. Bak kaya je contoh, batai je contoh, kaya jikok je contoh, nyok tak ikut langai, yang nyok tak ikut bak kaya. Itu jadilah motor model baru. Jadi makna Badi' menciptakan sesuatu golong misal. Al-Hadi, lagi Allah yang memberikan hidayah ila bayani mahya'ir rasyadi, kepada penyata jalan terpetunjuk. Aqulu lengkeun alhamdu bermula puja pada loghat itu sanak bil kalam, cekat dengan lidah, dengan kalam. Yang ana mencih bilisan, menyebut bilisan kan harus kalam Allah. Maka juga dengan bil kalam, bil lisan. Alal mahmudi, atif mahmud dengan bagus sifatnya mahmud. Jadi menyepuja pada loghat mencih kena lidah. Gad tak sibulan, hayu tak sibulan, gad tak bangunannya, hijau tak naliungnya, gad tak padinya. Jadi yang tak ucapkan dengan kalam tentang sifat-sifat yang godnya yang mungkin puja pada loghat. Sedangkan pada istilah fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababil in'amihi, perbuatan yang memberitahu daripada raih urung binikmat dengan sebab binikmatnya. Jadi hanya menjeling lidah. Apakah tak ucapkan sesuatu yang ditunjuk kepada raih mun'im, atau tak pubut sesuatu yang ditunjuk kepada raih mun'im, yang puja dia. Jadi puja kau dengan lidah, puja dengan perbuatan, puja dengan buat. Jadi putra yang tak buat yang ditunjuk kepada raih mun'im, yang ditunjuk puja pada istilah. Wa makna syukri loghatan huwa makna alhamdulillah, dan bermula makna syukur pada loghat ianya itu makna puja pada istilah dengan tergantung lafaz hamid dengan syakir. Jadi pada loghat buat yang memberitahu kepada raih mun'im yang kan puja syukur rukun. Bak loghat yang rukun puja ucapan lidah ataupun kalam yang ditunjuk kepada raih mun'im yang puja pada loghat. Puja syukur pada loghat perbuatan yang ditunjuk kepada raih mun'im. Sedangkan syukur pada loghat dia ke makna puja pada istilah yang menang. Jadi dua buah kalimatnya hanya ada tak boleh makna dulu-dulu.
makna syukur pada lughat, dia ke makna puja pada istilah. Wasilahan, sedangkan makna syukur pada istilah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Mentasarufkan oleh si hamba akan sekalian barang yang lebih nikmat oleh Allah dengannya barang artinya si hamba kepada barang yang diciptakan akan dianya si hamba karenanya barang. Jadi makna syukur pada istilah, kita gunakan nikmat kepada maksud diciptakan manusia. Kepegat ditanya oleh Allah kupur, maka bina nikmat tasarufkan kena. Jadi anggota badan, harta, pangkat, jabatan, wibawa, upuyangna yang mungkin kita manfaatkan kepada ma khuliqa li ajli, pakai mendumnya itu syukur pada istilah. Jadi terserta itu putra ma khuliqa li ajli. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Berarti ma khuliqa li ajli adalah ibadat. Manusia dan jin diciptakan untuk ibadat. Maka makna syukur mempergunakan seluruh apa saja yang diberikan oleh Allah ke ibadat mendung. Jadi badan kita tengok, mata, punyung, jara kaki gunakan untuk ibadat. Harta gunakan untuk ibadat, pangkat, jabatan gunakan untuk ibadat. Jadi upeti, manfaatkan upetinya untuk ibadat, untuk upah agama. Baik kesempatan yang nanya setiap untuk bantu agama. Wa jumlatul hamdi mufidatun lahu walau kana khabariyatan. Dan bermula jumlah hamdi, jumlah alhamdulillah itu memberi faedah ianya jumlah baginya puja sekalipun ada iaitu jumlahnya khabariyah. Jadi jumlah alhamdulillahnya ada gedi tak bertanggung jihnya jumlah khabariyah tetap menghasilkan puja. Pola menyata pegat insya'iyah. Insya'iyah apa makna lagi? Makna insya'iyah berarti lafai alhamdulillah luwazak untuk puja-puja Allah. Nya kena puja Allah di mana kun? Alhamdulillah. Bagi sahabat tanya Nabi, kiban kamu selawat ke drone Rasulullah? Qulu Allahumma salli ala Muhammad. Kun mentang Allahumma salli ala Muhammad yang kamu selawat dengan. Berarti lafaz Allahumma salli ala Muhammad dua tak untuk selawat. Yang buat mana jadi. Bapak ikutnya juga dah ada depu berjiki karena lafaznya dua tak untuk selawat. Menajid alhamdulillah. Jadi menyo alhamdulillah tak bertanggungnya jumlah insya'iyah. Berarti lafaznya memang luwazah untuk puja Allah. Yang menyo dah pegat insya'iyah. Yang jadi masalah menyo dah pegat jumlahnya khabariyah. Menghasilkan puja yang benar. Jadi apa jumlatul hamdi mufidatul lah. Jumlah pujanya memberi faedah baginya puja walaupun ada iaitu khabariyah. Bagaimana? Karena sesungguhnya khabar dengan sana itu sana. Karena makna puja itu kan sana. Sana di hati Allah. Menpegah tentang puja ini termasuk dalam sana di hati Allah ni. No. Tentu saja makna puja itu pegah yang god-god. Pegah yang god-god yang bikin puja. Ini ketika ada pegah bina puja malu milik Allah. Kemudian ini artinya lagi ada kun bina malaikat non dengan mandu, non ada kun bina jin non dengan mandu. Tak beda kan? Orang mengon dengan jin dengan orang mengon dengan malaikat. Pasti dia dah pegah mengon dengan malaikat berarti orang god. Kalau dia dah pegah yang mengon dengan jin berarti orang bro. Ini puja milik dia. Punya pujanya dekat dengan hana tahu lain. Berarti kan sana. Kapan dia dengan tak pegah menyebut cemarut tadinya mandu. Anak kebah juga. Artinya jelas. Maka ni tak ikhbar bahawa puja milik Allah, yang diri pegah puja milik Allah, yang adalah puja. Jadi pegah dengan sana milik Allah, yang kan termasuk dalam sana. Yang ketiga, walaupun tak pegah jumlahnya khabariyah, tetap menghasilkan puja. Wa liqtisati jami'i afradihi bihi ta'ala. Dan jumlah alhamdulillah lah memfaedahkan bagi ikhtisas sekalian afradnya puja dengannya Allah Ta'ala.
yang divisasi sampai bak lahu mufidatul lahu wali, dan jumlah puja dong memberi faedah bagi ikhtisas sekalian afradnya puja dengannya Allah. Pada dakun alhamdulillah itunya inan bina puja bina afrad puja memandum milik Allah. Wa in usyira bi al, padahal sekalipun diisyarahkan dengan al kepada kuantiti afrad. Menyebut alif lam istighra afradnya jangan sampai berkali. Ini alif lam pada alhamdu tak bertanggung alif lam istighra afrad. Jika makna seluruh afrad puja milik Allah. Yang menyalagian jelas jumlahnya diberi faedah khusus sekalian afrad puja dengan Allah. Ini kategori tak pegang pujanya umpama di lamnya lil mahiyah. Puja milik Allah. Hana bicara kepada afrad yang tetap diberi faedah kepada intisasi puja menang, karena puja adakala sifat zat ataupun sifat fi'il. Karena puja terbagi dua, na puja sifat zat, na puja sifat fi'il. Sampai ada beda lagi menyang sifat zat, puja yang gemustahak karena zat. Menyang sifat fi'il, puja yang gemustahak karena fi'il. Karena sesuatu yang god pada dirinya berhak puja karena dirinya kan. Sesuatu zat yang zatnya jamil fi nafsih, diri zatnya juga. Berarti zatnya dimustahak puja karena dirinya zat. Sedangkan zat dimustahak kepada puja karena zatnya dimsifat dengan sabah sifat, ataupun kalau sifat karena zatnya melakukan satu perbuatan maka berhak bagi puja, maka juga pujanya sifat fi'il. Artinya datang puja kepada zat memperantaraan dengan fi'il. Menyebutnya datang puja kepada zat hana wasitah fi'il. Maka yang pertama dukun sifat zat, yang kedua dukun sifat fi'il. Jadi watai puja ada kala sifat zat, ada kala sifat fi'il. Menyatakan tadi pujanya sifat zat. Memang zat yang jamil binafsih zat Allah. Tapi berarti pujanya sifat fi'il. Tak puja karena fi'il. Yang nabut cuma Allah. Hanabut kurang lain. Nabut dia hana taksir. Menyebut hana taksir, kubah saya ada puja. Lagi dulu gerak balik. Tajak tanya. Tercukah tu sini anak jaro tak balik kan. Lupa je dulu ramai-ramai. Lu pindah balik. Hari orang ramai-ramai. Dia dah tunjuk undang. Bukan ada hari tak ada tunjuk undang dia balik. Pandai naruh negara yang mak kamu enggak mak. Amat yang menunjuk nama hana taksir, hana berhak untuk puja. Karena perbuatannya hana taksir. Maka perbuatan dengan makhluk hana taksir. Yang hana taksir cuma perbuatan Allah. Jadi sekira pujanya gemustahak karena fi'il, maka yang nafi'il cuma Allah. Maka di apabila apakah pujonya sifat zat atau pujonya sifat fi'il, maka pujonya memandung ikhtisas dengan Allah. Waqul imam musnad ilahi lil asli wal balaghah, dan didahulukan akan musnad ilaih karena asal dan balaghah. Musnad ilaih alhamdu ke musnad ilaih, lillah betul musnad. Pakan watai puja bukan alhamdulillah, hana bukan walillahil ham. Kena bertempat lain kena walillahil ham. Ini bukan alhamdulillah. Dipawai musnad daripada dipawai musnad ilaih, yaitu mubtada daripada khabar. Pakan dipawai mubtada dan khabar lil asli, memang begitu yang betul. Enak katanya pakai dipawai mubtada dan khabar. Memang mubtada dan khabar silangnya ni. Cip begitu, cip begitu susunan yang benar. Memang susunan roy lagi nya. Asal susunan antara mubtada dan khabar, awal mubtada, dua khabar. Jadi pakai lupa awal mubtada, karena benar roy. Yang tabok, cip begitu diri.
Ya. Begitu diri. Ya. Yang kedua, alasan yang kedua karena untuk balaghah. Alasan lupa hamdu untuk balaghah. Balaghah sebuah ini mutabakah kalam bagi muqtada hal. Adapun muqtadal maqam, hal dan maqam sabar. Jadi sesuai haba dengan kehendaki maqam. Nyo jino maqam pujo. Karena pada awal kitab dituntut benar tak pujo Allah. Berarti maqam jino maqam pujo. Jadi menyo maqam pujo, maka harus terdahulukan sesuatu yang tunjuk kepada pujo. Jika yang terdahulukan dalam satu acara kan urang yang utama dalam acaranya. Mungkin acara peresmian daerah. Yang utama ini adalah kehadiran Bupati untuk Jokowi. Enggaklah. Biasanya yang lintuh ini urang tukang resmi daerah. Lagi urang dah berkahwin dulu. Ugar pelamin yang dah duduk ini ke mak dah baru. Yang nak berkahwin so, punya yang dua dah pelamin dulu lain. Jadi makam ini makam berkahwin dulu juga. Dikehendaki oleh makamnya untuk tahu maka utamakan urang yang dah berkahwin. Maka urang yang dah berkahwin raja apa urangnya. Jadi menurut acara, datanya menanti dah hadiri satu acara menyangkanya urang pokok dalam acaranya katanya hidang lebih. Katanya rekam bercicau deminya. Dia saja hidang katanya lebih daripada urang lain yang mana yang dada yang gopah yang kedengung. Acara mulut, berarti urang memiliki upah makanan yang bawa kaya apa yang naik urang memiliki. Yang mulut baca cerita Nabi. Dia saja urangnya yang diutamakan. Yang bikin balaghah, mutabakah kalam bagi muqtada hal ataupun muqtadal maqam. Jadi ini makam pujo yang maka payah dahulukan lafaz yang ditunjuk kepada makna pujo iaitu alhamdulillah. Jadi kebetulan alhamdulillah memang ke mubtada. Kebetulan makam memang makam pujo, maka hamdu payah dahulukan. Sekira hamdu kan tak i'rab ke mubtada, tak i'rab ke khabar, tapi karena makam pujo payah dahulukan hamdu. Apalagi ini memang tak ke mubtada. Maka penyebab didahulukan hamdunya dua buah. Yang pertama karena asal sebab i'rab ke mubtada, yang kedua karena makam pujo, dan hamdu adalah satu kalimat yang menunjuki kepada makna pujo. Yang balaghah. Ma'rifah bi'al dan dimakrifahkan akan dianya hamdu dengan alif lam. Alhamdu kepemarifah dengan alif lam supaya mungkinlah barang yang patut bahawa diiradakan dengannya. Sebab alif lamnya huruf transparan. Huruf transparan huruf yang dia beradaptasi, huruf jarang beradaptasi. Karena kan wadah perlai kuliah alif lamnya berarti ada terkuli. Wadah pegat perlai ke qadiyah tabi'iyah berarti dah pegat al-jinsi. Wadah perlai qadiyah juz'iyah dah pegat al-alyan ahdi zihni. Jadi dumpu tiga itim nunggu. Maka di gupu ma'rifah dengan alillah. Wadah gupu ma'rifah dengan alillah, maka alhamdulillah dia tak pakai untuk kepujo di mana saja. Jadi pada tempat juga ahli-ahli seorang afrad, tempat lain dah bukan ahli dini, tempat lain dah bukan ahli dikri, tempat lain dah bukan ahli jinsi, memandung pujo hati. Jadi hendak payah tahu ubah bentuk lafal. Karena na huruf yang itim lub dungho. Wa tahqiqul kalami ala alhamdi wa syukri wal madhi lughatan wa silahan, dan bermula tahqiq kalam arti puja syukur madah pada lughat dan pada istilah, dan nisbah antara afrad sekalian itu sabit dalam risalah yang telah terdahulu, yaitu Kashful Lisam an Muqaddarat al-Afham. Wal badi'u, dan bermula badai maknaji mubdi'u li syai' ala ghairi misalin, orang yang menciptakan bagi sesuatu atas ketiadaan misal. Berbuat sesuatu tanpa misal, belum nak contoh.
yang dikun dengan badai yang bermakna mubdai. Menyemenan maka dianya badai itu wazan fa'ilun dengan makna fa'ilun. Bab mubdai itu isim fa'il berarti. Ketika badai ge'ai dengan mana mubdai berarti badainya isim fa'il. Karena ini kedua boh punya wazan fa'ilun, nah bermakna fa'ilun, nah bermakna maf'ulun. Jadi fa'il lagi wazan mustarak. Fa'ilnya wazan yang mustarak, isim fa'il nah laginya, isim maf'ul nah laginya. Ketika badai ge'ai dengan mana mubdai yang mengisyaratkan bahwa badai ini adalah isim fa'il yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Maka dianya badai itu wazan fa'il dengan makna fa'il, isim fa'il tadi. Wa yutlaqu dan nasib itlaq lafai badai atau syai'il mubda, syai' yang diciptakan. Mengalaminya bahwa bermakna maf'ulin, maka dianya badai dengan makna maf'ul. Jadi yang tergantung pada mana sih, karena dua item dia menyusul lafai min haitsu lafai badai menyota pegahnya isim fa'il berarti makna badai yang menciptakan sesuatu atau hana misal. Menyo badai dengan makna tapegahnya isim maf'ul berarti makna badai yang diciptakan, sesuatu yang diciptakan sebelum ada misal. Wa itlaquhu 'ala Allah Ta'ala dan bermula itlaqnya badai atas Allah Ta'ala itu sahih dengan makna awal, mustahil dengan makna yang kedua. Jadi takkan badai ke Allah apa makna? Punya makna mubdai, kalau tu itu memang Allah yang menciptakan. Tapi badai dengan mana mubda takkan kepada Allah, katalah jika surah Allah yang diciptakan akan dia. Maka ini hadi bunuh sifat bagi Allah. Berarti hanjirhan hadi ini ditafsirkan dengan makna badai ini ditafsirkan dengan mana mubdai. Wal hadi yutlaqu 'ala dal 'ala tariqil musilah ila al-matlub dan bermula hadi diitlakkan akan dia di atas urang tukang tunjuk atas jalan yang petruk kepada makhluk. Yang mana hadi? Makna hadi urang yang memberikan petunjuk, tukang tunjuk atas jalan yang petruk kepada makhluk. Yang hissi dan yang lewat ada ajak sama langa nyun jak jalan nyun jak aju detro menumpuk ti din bang le baru luin yang jak aju lewat tu kat mana langa yang tanya urang hadi, urang yang memberi petunjuk sehingga urang teruk bak tujuan. Adapun yang yang kondisi tapi petunjuk jalan yang benar dalam agama. Mana yang betul, mana apa buat baik mending, yang mending sesat. Yang kekun katanya hadiri. Wala khaliqil hidayah fil qalbi dan nadukun hadilam atas yang menciptakan hidayah dalam hati. Makna hadi zat yang menciptakan hidayah dalam hati orang. Jadi kon pegang, punya benar pegang. Menyuruh dal kita memberikan petunjuk. Menyonyo hana memberikan petunjuk. Lepas tu hidayah lah mati. Hana payah pegang saja. Langsung urungnya terpetunjuk. Yang dua buah makna hadi. Wahuwa bil makna lawali dan bermula dianya hadi dengan makna pertama itu mustarak di antara Allah dan nabinya Allah dan aulianya Allah dan setiap orang yang seru kepadanya Allah Taala daripada makhluknya Allah. Mana memberi petunjuk no mandu merung kan? Akan dengku balik itu ulama-ulama dunia nabi-nabi yang hadi mendungnya orang yang memberikan petunjuk kepada umat. Wahwal murad huna dan yang dimaksud di sini. Wabil makna tani dan menyertai iradah dengan makna yang kedua khasun billahi ta'ala yang khusus dengannya Allah Ta'ala yang menciptakan hidayah dalam hati Allah. Nabi macam mana sanggup menciptakan hidayah? Hidayah innaka la tahdi man ahbabta. Yang mana la tahdi? Gata tidak sanggup menciptakan hidayah. Punya pegang kok mana sanggup nah. Jadi punya untuk pegang macam Nabi termasuk dalam hadi. Maka ditanya juga hadi. Tapi punya hadi menciptakan hidayah nyanya hasil hidayah.
Yang benar. Jadi ini yang jadi masalah. Bahawa wal murad huna yang tak maksud idina makna pun. Ada maksud makna kedua apa jadi kan? Karena hadi ibnu supaya sifat. Hadinya supaya sifat dalam B kan sifat Allah. Allah terbenar tak itlak lafaz hadi dengan dua makna. Allah hadi dalam arti menciptakan hidayah dalam teori. Allah hadi artinya Allah memberikan hidayah dengan ayat-ayat. Jadi hidayah dengan membaca Quran yang jid ke terpunyok hidayah yang dah belajar Al-Quran. Jadi sama dengan hadi Allah dengan makna yang pertama betul, hadi Allah dengan makna yang kedua betul. Mereka Allah menyok ke selain Allah yang betul hadi dengan makna pertama, kau dengan makna yang kedua. Sekira hadi dia ada konsifat bagi Allah, maka ta'in ta'iradah makna pertama, anjir makna kedua. Tapi ketika hadinya makna hadi jino tak itulah kepada Allah, maka sah banwa makna. Tapi wahwal muraduna apa batai. Di dalam qulu wal muraduna yang nomor di sini qauluhu wa huwal muraduna wal makna menyertai iradah manapun dia ke makna Allah dal yang memberikan petunjuk di atas penyata jalan rasyad fi kitabih dalam kitabnya Allah iaitu Quran dan di atas lidah nabinya Allah. Yang di mana lagi nya karena Allah menuh hadi memberikan petunjuk bukan menciptakan hidayah. Menciptakan cara diberi petunjuk dari Allah Quran manhabuk. Yang diberi petunjuk oleh kirim Nabi yang lebih bertanya oleh Allah, maka Allah hadi dengan maknanya. Tapi yang jadi masalah wandur ibi dia ma wajhu tahdidihi bil iradah. Apakah alasan dipemecih makna pertama dengan iradah, kunci iradah manapun? Wa mal mani min iradah di sini dan halangan daripada iradah makna yang kedua. Anjir makna yang kedua apa betul? Pemecih manapun bukan. Ini ulama tanya waktu wandur kinadar dia wa alasan yubu mencih makna pun dan hanjit makna kedua wal makna inaidin menyadari iradah makna kedua dia ke makna Allah alladhi yang menciptakan dalam hati orang akan hidayah. Jadi kan dia sikit lagi yang pada hati tapi pak pedah mencih tadi bakal wal muradna. Ini kalau lagi masalah hamdu Nabi hujah Nabi. Jika berat muskil dia ada yang mak saya nali macam tu. Jawaban nali betul lah ya nak. Saya kira. Dan ada tanya lagi nya. Urusan yang katruk bak komandan kemudian dilimpahkan ke bawahan ni habis mana ni katruk bak komandan anak selesai betul kijak keding macam bak urun di bawah yang mana ni yupo tapi punya dari bawah hang selesai waktu bak komandan ni untuk nak penghadapan dari komandan hang selesai putra keding kau ni kakak bukan hanya selesai komandan. Itu memang kabar juga selesai. Selesai. Ada bawahan, naik kena boleh dari buah ini. Tapi kun komandan, cijak gede kita yang. Cijak kita yang gede. Komandan nampung. Nyawang dua, kira lihat. Walatan kita asyik dengan iradah. Dan puamanik daripada iradah mana yang kedua. Tapi bukan katanya kan? Ini orang yang empuk buat penguncian. Mahu dipikir-pikir dulu. Kira-kira empuk. Lagi ada juga. Itu tak ada yang lagi masalah. Berapa pun buat. Anak itu mengubahnya. Bapak awal muraduna yang murid daripada hadi makna pun. Itu memang. Sebab ada hadi mana kedua sahabat Allah.
kecuali kunci Allah yang tengah pegang ke Nabi Muhammad Al-Hadi. Kemudian Hadi dua apa mana? Pegang tu mana pertama, mana kedua. Yang hina ke Nabi Muhammad mana pun. Yang tak betul kata sah tengok mana kedua. Tapi ini yang tengok dari sejarah Hadi ini Allah. Bukan mungkin mana pun. Kemudian pakar mujiznya yang istifham gari. Pakarnya mana di hanam sih. Soal tadi. Oke, aku nak kunci-kunci dulu. Wal bayan dan bermula bayan maknanya idah, wadih ataupun bengkulu nyata. Wal mahya maknanya tarik, jalan. Wal rasyad maknanya sawab, betul. Jadi bayani mahya'i rasyadi maknanya perjelas jalan yang benar. Bayan idah menjelaskan, perjelas, pemberi jalan yang benar. Yang mana mahya'i rasyad. Kopi dikiri badai dan habis pada menyebut lafai badai dan lafai bayan. Itu barang istilah. Dalam khutbah karena bayani alhamdulillahi badai kata ila bayani yang mengucapkan lafai badai dan bayan yang karena dengan barang istilah. Dan bermula dianya barang istilah itu bahawa disebut di mutakalim pada awal kalamnya akan barang yang memberitahu ianya barang dengan maksudnya. Sebagaimana yang akan datang takrif yang lainnya pada fan yang gelap. Nah, uraian dalam fan yang gelap tentang makna barang istilah, yaitu mengucapkan sesuatu awal kalam yang dapat memberitahu tentang pembahasan yang akan datang. Kemudian menyebutkan cerita masalah ketauhidan yang ayat ucapun qul huwallahu ahad. Ini masalah tauhid pegang. Ini pegang masalah belang tu saja. Qala berkata yang sanes amat da'ar baban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Amada lebih ianya Allah akan orang yang mempunyai akal. Amada arbaban nuha. Arbaba sahih mana ni? Amada memberikan ianya Allah lebih pada kebaikan akan arbaban nuha, orang yang mempunyai akal. Warasama syamsal bayani dan tetap ianya Allah akan mata huruf bayan fi suduril ulama, dalam dada ulama. Aku ulun kun aku kabel saya. Apa ulun juga. Yang dah. Mana? Amada arbaban nuha memberikan lebih ianya Allah akan arbaban nuha, orang yang mempunyai akal, dan yang bertetap ianya Allah akan mata bayan dalam dada ulama. Aku ulungkeun bermula imdad. Imdad ini masdar daripada amada guna. Bermula imdad maknanya iqtaul madadi, memberikan madad. Bermula dianya madad itu lebih kon mandan madad. Iqtaul madadi makna madad ziyadah fil khairi, lebih pada kebaikan. Jadi amada Nabi lebih kebaikan ianya Allah akan arbaban nuha, akan urun yang mempunyai akal. Dan bermula arbab jamak daripada rabbin, dan bermula murid dengannya rabbin di sini itu sahih. Jadi wan nuha dan bermula nuha jamak daripada nuhyatin, ianya itu akal. Jadi arbaban nuha sama dengan sahibul aqli. Jadi rabbun dengan mana sahib, nuha dengan mana akal. Arbaban nuha sahibul aqli, urun yang mempunyai akal. Dan bermula rasmu bahwa rasama syamsal bayan. Kumana rasmu? Dan bermula rasmu di sini ibarat daripada isbat. Jadi mana rasama mengisbatkan, menetapkan. Dan bermula makna bayan mantikul fasihu al-mu'ribu amma fid dhamiri. Tutu yang fasih
Dan mantek ke nama ilmu tutu abang dekat nutukun tutu mantiku tutu si tutu yang paseh yang dipulahi ianya tutu daripada barang yang na dalam hati yang mana bayan. Sebab na orang yang hana bayan orang hana bayan ada dalam hati anjing kebegah. Orang yang bukan tu meri ini capang ni kan no kan kau nan ulang lagi buka saya lagi. Jadi cara pegah atau hati handla yang hana bayan itu. Jadi menyobayan orang yang mempunyai tutu yang paseh yang sanggup gepulahi pumenteng yang nalamati duduk orang pegah dan dimukum legok lagi yang jenis pegah kan mukum lagi lain. Dan bermula bayan itu tutu yang paseh yang dipulahi ianya tutu daripada barang yang dalam domir itu mati dan domir nahu. Wa idhafatuhu lima qablahu min qabili lujainil ma. Dan bermula idhafahnya bayan bagi barang sebelumnya bayan itu daripada pihak lujainil ma'i. Idhafah bayan bagi barang sebelumnya idhafah likun kelima ba'da biasa idhafah lima ba'da nya idhafah lima qabla dibanjir balik juga tu. Idhafahnya bayan bagi barang sebelumnya sebelum bayan mana syamsal bayan ya nah balik idhafatu ma qablahu lahu. Oh lain juga yang pada mubah pada pibina. Oh tak ada yang asli nah. Punya idhafatu ma qablahu lahu. Tak betul. Idhafah barang sebelumnya baginya. Itu idhafah syamsu bagi bayan. Mesti lagi ni kan dia kan. Idhafahnya bayan. Idhafahnya adalah hal antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Idhafahnya satu hal adapun nisbah antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang sebut kepada mudhaf quadral ke mudhaf sampai ke mudhaf bahkan karena idhafah kan. Yang ma ba'dah bahkan ke mudhaf ilaih kan karena idhafah ni. Lagi darib dan madrub bahkan ke darib ke darib karena sebut darbu. Orang semumpang bukan ditarif karena nadarbu. Orang kenampang bukan madrub karena napu. Karena nadarbu ni yang sebut kepada sidik adalah darbu, yang sebut kepada Umar juga darbu. Tapi beda-beda itibar. Sebut darbu pada sidarib min haitsuji yang melakukan darbu. Sebut darbu kepada si madrub itu jatuh darbu sendiri. Jadi sama-sama yang penyebab mustaq lafaz dari darbu. Ini menacik idhafah manual. Tapi idhafahnya syamsu. Mana idhafahnya syamsu, syamsunya di idhafah. Idhafahnya bayan. Mana idhafahnya bayan, bayannya tempat idhafah. Jadi idhafatuhu mana di idhafah bayan, bayan yang jadi mudhaf ilaih. Bagi saya wajib mudhaf ilaih haji, bagi barang sebelumnya tanya mas. Mana idhafatuhu jid ke mudhaf ilaih bagi barang sebelumnya, betul kan? Idhafatuhu lima qabla. Mana idhafatuhu kan jid ke idhafah. Jid kena idhafah. Tak tanya lagi darbuhu je. Wote idhafah darbu kepada hu nyan hu kepada mampu.
pohnya titik. Kan wajib kan? Masdar dia idafah kepada fa'il, dia idafah kepada maf'ul. Kalau dia kena pohnya titik, pohnya titik mana di poh le titik. Mana pohnya titik, poh akannya titik. Jadi dhamir ke mudahilihnya ke fa'il je, ke maf'ul je. Ini idafah dulu ya dia. Idafahnya bayan. Mana di idafah akannya bayan. Bukan bayan yang idafah. Ji sempat kena idafah lawan. Berarti ji mudahilih bagi siapa? Bagi maqablah. Jadi idafah dulu je ke mudahilihnya bagi barang sebelumnya. Di sini kan hanya kana lagi nya yang tulis masalah. Hanya kana nikah yang lagi nya. Mana yang nikah lagi nya betul. Kemudian dan bermula idafahnya bayan bagi barang sebelumnya itu daripada pihak idafah lujainil ma. Kena berah lagi idafah yang pada lujainil ma. Lujainil ma mana ji pui deh? Pirak air, pirak iya. Mana pirak iya? Iya lah, kayak pirak. Iya lah, kayak pirak. Bukan pirak iya. Ini nanti bayan lagi matauro, bukan matauro bayan. Berarti menyuruh lujainil ma idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Jadi syamsul bayan lagi nanti idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Jadi bayan sebagai musyabbah, syamsul sebagai musyabbah bih. Jadi idafah dan musyabbah bih kepada musyabbah. Dan bermula idafahnya bagi barang sebelumnya itu daripada pihak lujainil ma. Wa yahtamilu dan boleh jadi ihtimal kon lagi nyan. Berarti kon tasbih bayan dengan matauro. Menyatakan lujainil ma uno idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Berarti yang diserupakan bayan dengan matauro. Bayan saban lagi matauro. Yang menyatakan idafah ini idafah lujainil ma. Dan boleh jadi kon lagi nyan. Ihtimal tasbih bayan dengan nahar. Yang tasbih bayan tapi kon dengan matauro, dengan uro, dengan siang, kon dengan matahari. Jadi bayan sama seperti siang. Yang pada siang ada matahari. Berarti matauronya lawadim musyabbah bih. Menyebuno yang din ke musyabbah bih langsung matauro. Bayan lagi matauro. Maka idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Menyedina bayan lagi uro. Sebahagian daripada lawazim uro adalah matauro. Karena setiap nauro na matauro. Makanya lawazim. Jadi mengisbatkan lawazim musyabbah bih kepada musyabbah. Maka yang terjadi adalah mabniyah tafiliyah. Dan ihtimal mentasbihkan bayan dengan nahar. Bayan ditasbihkan dengan nahar, sedangkan matauro lawazim nahar iaitu lawazim musyabbah bih dan diisbat lawazim musyabbah bih kepada musyabbah, maka gugur tasbihnya mabniyah dan tafiliyah. Kedua, yang kedua, wayah tamilu dan ihtimal long pinjam lafaz syamsu bagi kaedah ilmi bayan. Jadi yang diserupakan adalah kaedah ilmi bayan, kaedah ilmi bayan diserupakan dengan matauro. Kaedah ilmi bayan kon bayan. Kaedah diserupakan dengan matauro. Kemudian dipinjam lafaz syamsul, lafaz musyabbah bih guna dipakai kepada musyabbah. Yaitu kepada kaedah. Maka diidafahkan kaedah kepada bayan, berarti idafah hakikat. Majaz pada syamsul. Syamsul dengan mana kaedah? Bayan tetap mana bayan. Tetapi syamsul bayan makna di qawaidul bayan, kaedah ilmi bayan. Jadi yang ditasbih kaedah ilmi bayan dengan syamsul, kemudian dibegar istiarah hakikiyah, dipakai lafaz syamsul dengan mana kaedah, kemudian diidafahkan syamsul dengan mana kaedah kepada bayan. Maka idafah hakikiyah. Maka bermula istiarah itu tahqiqiyah. Wa makna qaulil bayan ka syamsi dan bermula makna keadaan bayan itu saban lagi matauro. Guna kata serupakan bayan dengan matauro. Sifat maksud.
Annahu sesungguhnya pekerjaan zahir dengannya bayan oleh selainnya bayan. Sebagaimana dengan mata uro tahu benda-benda tu, maka dengan ilmu bayan pun tahu sesuatu yang lain. Bagaimana yang tahu dengan bayan, dia yang itu ma'ani. Sebagaimana sesungguh mata uro zahir dengannya mata uro oleh selainnya mata uro. Walaupun adalah zuhur pada yang pertama itu maknawi dan zuhur pada yang kedua itu hissi. Hanya zahir dengan mata uro, zahir hissi, zahir dengan bayan, zahir maknawi. Sebab zahir hissi dengan zahir maknawi, artinya hissi dan maknawi dengan ta'itibar muta'ala pada keduanya. Kon zahir hissi, zahir hanya beda. Zahir maknanya nyata. Nyatanya mana bagi dua hissi dengan maknawi. Atra yang zahir, nah yang hissi, nah yang maknawi. Menyo dengan nama dauro, dengan jalan. Jalannya hissi. Dengan na ilmu bayan, dengan ma'ani. Ma'aninya maknawi. Nyo yang diperlai pegang, na zahir hissi, na zahir maknawi. Iaitu atra yang zahir hissi. Atra yang zahir. Konduhur terbagi dua hissi dan maknawi, tetapi zahir. Yang zahirnya na hissi na maknawi. Menyo dengan mata huruf zahir yang hissi. Menyo dengan bayan zahir yang maknawi. Warasmu li makna bayan la lahu. Dan bermula rasmu guna makna isbat. Tetap dan bermula tetap itu bagi makna bayan. Kan baginya bayan. Karena makna bayan guna putra tutup ya. Makna bayan tutu yang perfect. Yang dipelahi atau dia pegang alamatan, dia pun tetap ianya Allah akan bayan dalam dada ulama. Sedangkan bayan makna tutu, dia pun tetap tutu dalam dada ulama. Mimudu di dalam dada ulama. Jadi ulama dia biar dada anak yang membabah ni, duduk ni pada dada mantan. Sebab tutu kerana dalam dada ulama. Duduk ni macam pada dada, orang dengar macam dia jangan boleh. Kon bayan yang dia tetap dalam dada. Makna bayan, makna tutu. Tutu balidah. Tutu itu balidah. Tutunya lafai. Lafainya mempunyai makna. Makna daripada tutunya yang tetap dalam dada. Kon tutu sebut dalam dada. Yang salah. Yang kurang ingat dengan diri. Punya kala dia tetap bayan, kaku bayan mana tutu yang pasih, kaku mana dia ada masalah akib. Padahal nalog yang boleh dah teliti. Ketika bayan dengan makna tutu dan bayan diisbatkan dalam mati, apakah tutu sebutlah mati? Jawapan ini yang diisbat kon bayan, makna daripada bayan. Wasudur dan bermula sudur itu jamak daripada sadrun. Diiradakan dengan yang sadrun dibina akan kalbu. Artinya kalbu dengan makna latifah. Yang pertama adalah dada. Dada adalah organ yang terdiri daripada dua rusuk dan lain-lain di bawahnya dada. Sedangkan yang maksud ini kon dada, ate. Kau kubur itu dari dada diiradah ate. Ate nak bawa mana? Na makna asal muncak ataupun darah muncak. Na makna latifah rabaniyah. Hino ate dengan makna latifah rabaniyah. Kon ate dengan makna asal muncak. Jadi dua berarti sadrun dengan makna kalbu, kalbu dengan makna latifah rabaniyah. Maka dia yang sadrun itu majaz dengan dua pengucapan. Wa al fil ulama lil kamal, dan bermula adalah makna pada kalimat ulama adalah lil kamal. Artinya ulama yang sempurna. Teman ulama yang sempurna, al-amilina. Ulama yang sempurna adalah ulama yang beramal dengan ilmu. Wabihi kamihun, dan tabik padanya itu tambih ada sesungguh ilmu tambih pada gebegat alillam lil kamal pada ulama. Jadi Allah juga tetap bayan dalam dada ulama yang mau mengamalkan ilmunya. Lam ulama yang tim amal ilmu tetap hinan ilmu. Menyo ulama yang ada tim amal walau kali gebut ilmunya ada. Jadi orang tanya orang dia kata pun ilmu kalam bagus dulu. Karena anak amili. Jadi yang tetap makna bayan muno dalam dada ulama yang sempurna, yaitu ulama yang tim amal. Dan tapi katanya memberitahu ada sesungguh ilmu tidak tetap ianya ilmu.
wala yasbutu, dan hang subut ianya ilmu kecuali dalam hati yang sunyi, kecuali dalam hati yang sunyi daripada yang regek-regek. Jadi ilmu ditamong dalam dada urang baru tetap hidup ainan dalam dada urang dengan jaratan dalam dadanya bena yang regek. Limusadafatihi qalban khalian, maka tetap menyitamong dalam hati yang hanarge karena musadafah berbedulan ataupun bertemu akan hati yang sunyi. Hai hanai bro bangga ada ke semua berat di tengku camang ilmu dalam dada katanya bantu ilmu dalam dada itu tempat cukup aman. Hana bising dengan maksiat. Jadi bantu ilmu dalam hati umah mangat hatinya aman tenteram saya dah makan, maka tetap ianya ilmu ni wawade. Jadi langsung ilmu dibersarang dalam hati urang apabila hati urangnya sunyi daripada rasa ini. Menyokong tamang menopor, maka tajak pun, katanya orang jarang, tengku surah bicara, katanya kamu pun, ini mana alamat ini. Cuman tidak puhana, yang tahu masalah. Perjalanan baru tetap ilmu dalam dada, menyo dadanya sunyi daripada yang dia. Fa'inal hikmata, karena sesungguh hikmahnya yang berilmu, apabila tidak memperdapatkan ia akan hati seperti demikian, wadaitu dalam hatinya hanagli, fa'innaha tarji'u min haitsu atat, maka sesungguhnya hikmah kembali dia dari tempat sekira-kira datang dia. Bantu kenan hana jajok di bawah wasol. Bantu dalam hati itu hati hana jajok sebagai tempat tinggal di bawah wasol. Yang jadi urang cara wadai jumpa dampung boleh cara sebab kue bergerak, kue mikir, asing. Tapi itu ilmunya tak ada hana di dalamnya. Yang menurut yang hana amal. Tapi menurut yang tak amal dengan ilmu, maka hana rasail dalam hatinya. Maka ilmu yang kaya mau tetap. Hana tarji'u min haitsu atat. Kembali ia daripada tempat kira-kira datang dia. Fa'absaru mu'jizatal Qur'ani wadihatan bisatil burhani, maka dikalan oleh mereka itu ulama akan mukjizat Quran, hal keadaan yang wadih, yang nyata, bisatil burhani, dengan zahir dalil, dengan zahir adapun nyata dalil, nyata balik dengan dalil yang zahir. Aku lu ulungkan bermulafa bapa absaru itu tafriyah pada tafri wal muradu bil ibsar huna, dan bermula dengan ibsar di sini itu kalbi, artinya kalan dengan mata hati. Jadi dikekalan mukjizat Quran oleh ulama gara-gara kepetetap bayan dalam hati bunuh dengan mukjizat Qurannya dengan mata hati, kan dengan mata oleh. Wal mukjizatu amrun khariqun lil adah makrunan bitahadi, dan bermula mukjizat itu sesuatu yang menyalahi bagi adat, lagi disertai dengan dakwah kerasulan. Jadi amrun khariqun lil adah yang disertai dengan dakwah kerasulan, ditambah dalam ma'a talabil mu'aradah, beserta tuntut lawan. Jadi yang pertama terjadi urangnya ke dakwah droge Rasul Allah, kemudian kepedih amrun khariqun lil adat, kemudian kena di antaranya yang mampu cilawan gitu. Jadi tuntut mu'aradah, menyo keramat hana dakwah kerasulan, nan madau keramat aulia, dengan pun merompok kelebihannya dengan sebab berlindung di bawah Nabi, banyak mungkin ke dakwah kerasulan, kecuali sihir, tapi menyihir nah lawan menyo hana gejat sihir
uronyo menang uronyan kali lain kai di darah nama bah dia kata lu kamu nampak lawan yang hayu dah kalau behgo igopi yang hayunya dua rotuk tertiak ina naju dina muaradah na lawan nyonyo menyor mukjizat amrun kharikun lil adah beserta na dakwah kerasulan dan na tuntut muaradah dengan bahwa dituntut daripada si mursal ini bahwa datang dari mereka itu dengan misil barang yang berdatang dia ci pegat lagi lun pegat pamaji itren bulan langit ci putren lagi yang kali lun putren jadi jelas hana mampu maka jika bukti bahwa dakwaan genyan sebagai rasul itu benar jadinya mana mukjizat mukjizat amrun kharikun lil adah yang disertai dengan tahaddi dakwah kerasulan beserta na tuntut mu'arabah. Maka bermula idafahnya mukjizat bagi barang sesudahnya itu bayaniyah. Jadi kon mukjizat bagi Quran. Jadi yang pertama Qurannya mempunyai mukjizat kon. Mukjizat itulah Quran. Jadi gede-gede huainan. Idafah mukjizat kepada Quran bak tengahnya gede-gede huwa maka dikalon oleh mereka itu ulama akan mukjizat teman mukjizatnya bermula dianya mukjizat itulah Quran jadi Qurannya langsung mukjizat karena menyuhana disimpan bayan bunuh dalam hati handih tahu bahwa Qurannya adalah mukjizat dia akan taban cik berbeda teman bahasa Arab cik lagi Quran cik karena tanya mata hati itu buta maka perbedaannya hantar empok tapi menyuruh yang mata hati kamu fum ilme bayan badai istiarah nyahinan baru beda tak lagu bahasa Quran dengan bahasa pasaran rasa asing diukat beda hanya tak bahasa Quran dan kena pegat hanjir yang kurang tapi dia menyotanya hana haluh taban si hana beda jadi lah wajib nama tanya urungnya baru bertunyum sekrek-krek lagi katanya tak tunyum ibarat mahali baiklah ke Quran hana itu mufum barat mahali beda dengan barat kitab lainnya menyolisik itu tak teman rumah mana kau beda tapi kadang-kadang pun tak boleh mahali karena gaduh tak bertupat payah-payahnya hana mufum lo leh tak buat mahali tak sumbuat mahali tak sumbuat bajuri ini baru terasa pujuk mana teman mangan tak ada mahali yang mana ke mangan tak ada mahali hana pas agak lagi nyo tak ada lagi itu alah kepo mana di terasa cint tu sebab pahdat ibarat mahali baru terasa beda kalau mufum mahali le tak sumbuat bajuri menyufum tak buat bajuri mangan tak bajuri dengan mahali tak bajuri tapi wadah tak sumbuat mahali dan ibarat mahali kata tunyum mangat tak sumbuat bajuri nyuki no payah pada tu payah thai tak menyawatai kamu buat ya nah zaman ba ya jatruang dengan mengambil yang kebawa kita nyo yang kebawa kita nyo hampa tak kai jadi jika hampa tebak kena hampa lain nyamun jadi Quran lagi nyan baru tak tunyum Qurannya adalah mukjizat dan Qurannya beda dengan ibarat-ibarat yang lain menyebutnya na ilmenya wile nyo leboh ilmu akan napelajari rasih adanya dalam jiwa tak sesuaikan dengan ibarat yang dalam Quran tak tunyum tu uman gawat lagu ibaratnya uman halukhat lagunya pada nak jauh lagi nyo baru ada nali tak ke ibarat mahali yang mahali hana ditahke kitab lain hana ditahke jadi leh tabuh makna Quran yang sesuai watai tak baca mahali alah deh meno ya kaca ceut itu makna lebih pas tapi bung thom tu jadi idafah mukjizat kepada Quran yang idafah bayaniyah artinya mukjizat itulah Quran jadi diri Qurannya mukjizat Qurannya amrun kharikun lil adat jadi sejarang-jarang orang Arab sepaseh-paseh orang Arab dalam berbicara hana mampu gatu bahasa lagi susunan bahasa Quran
kerja bedanya orang Lampung, orang Arabnya yang pegahnya orang Arab, draw tu bahasa Arab, tapi dia pegah khabar harian lagi bahasa Quran henti ke. Tetap nak salah tak timbang ni kamu salah ujung. Kritik dia lain, orang betul ujung lebih menang. Menang. Idil murabihi karena bermula-mula dengannya Quran. Jadi pakan idafah mukjizat kepada Quran bayaniyah. Sehingga dia ke surah mukjizat itulah Quran. Karena murid dengannya Quran adalah nadam, susunan bahasa yang mukjiz, yang diperlemah usaha-usaha Arab daripada menandingi yang makna Quran. Quran makna kalam nafsi yang azali. Menyojih makna Quran, idafah mukjizat kepada Quran, haitim bayan dia kupasannya mukjizat Nabi. Jadi tabah sifat kalam yang tidak ba'zat Allah yang azali dia ke mukjizat bagi Nabi. Dia buat. Nya karena murid dengan Quran, Quran munazzal, Quran yang biasa nak tanya yang tak baca-baca. Yang diri Quran mukjizat, maka idafah mukjizat kepada Quran bayaniyah. Jadi ini yang murid katanya nadam kan lagu susunan bahasa yang mukjiz, yang diperlemah orang lain daripada pegat bahasa yang lainnya. Wa ingkana padahal sekalipun ada ianya Quran diitlakkan dengan jalan istira' lafzi atau sifat kadimah pula. Memangnya secara itlak lafai Quran na dua buah makna. Na gekeun Quran ke kitab yang biasa katanya baca, na gekeun Quran ke sifat kadimah, iaitu sifat kalam. Sifat kalam yang dideng bahasa Allah yang Quran di. Tapi kenyan yang murid ini pada bukan fal idafah qarinatun muayyinatun. Maka bermula idafah mukjizat kepada Quran menjadi karinah yang mentakyinkan murid daripada Quran. Dengan mukjizat Quran. Oh berarti Quran munazzal. Karena menyo Quran yang bermakna sifat kalam Allah yang kan mukjizat Nabi. Wa qawluhu bisati'il burhani, dan bermulakan musannif bisati'il burhani yang daripada idafah sifat bagi mausuf, artinya burhanis sati'i asal-asali, dalil yang sati. Pemakna sati zahir, dengan dalil yang zahir. Puno kebalikan dengan zahir dalil. Ya benar. Menyebab tanya lagi dekat kesalahan yang nyata dengan dekat nyata kesalahan. Ya, jadi balik sakai. Jadi sifat dijadikan mudhaf dan mausuf dijadikan mudhaf ilaih. Wal burhanul aqliyu, dan bermula dalil akli. Yang gekeun dalil akli adalah qiyas yang murakkab daripada beberapa qadiyah yakiniyah. Nyonya yang lagi kias-kias yang kata tu dalam kitab mantik yang gekeun burhan akli, dalil akli, tapi bertersusun daripada qadiyah yakiniyah. Atau berusaha ada drakir cabut samsiah dan ada ibu lah. Wal muradu bihi ma yaumun naqliyah, dan bermula murid dengannya dalil huna di sini itu barang yang umum, ianya barang akan nakli. Jadi hina-hina lihat ulama digeu mukjizat Quran dengan dalil yang nyata. Dalil buat panduan baik dengan dalil akli dengan makna kias yang murakkab daripada qadiyah yakiniyah maupun dalil nakli yaitu ayat dan hadis. Wala syakka, dan hana jenis ragu sesungguh keadaan Quran itu daripada kalam Allah yang terjadi adanya daripada i'jaz, yang mufhum i'jaz daripada mukjizat itu subut dengan dua buah dalil. Wala syakka anna kubut anna perab nasab isim perab khabar lah. Yang sabitun ku sabitan. Sabitun lah. Yang payang lah. Ha kita.
Oh, nah ni sekolah lain. Nah ni sekolah lain sabitun kon sabitan. Jadi merita di tak putus tu mana ni. Cuma makna tarik yang ada tamah dulu. Sebab kon ke khabar kauna yang ke khabar anna, ke khabar kauna min kalamillah. Keadaan Quran itu daripada kalam Allah, yang itu memang ke khabar kauna. Sedangkan ke khabar anna sabitun. Sesungguh yang mana? Keadaan Quran itu daripada kalam Allah, Qurannya daripada kalam Allah, yang terjadi atranya daripada i'jaz, tafhamnya kalam Allah dari i'jaz. Kibat tafham dari i'jaz, jino manusia hana mampu mengatur kata-kata lagi Quran. Kan kalinci jamun ici pegat tandingan bersaban lagi bahasa Quran, hana mampu. Jadi manusia tidak mampu. Ketika manusia tidak mampu, berarti atrakananya bukan kalam manusia. Sebab menyanyikan kalam manusia dan dia saja awak dari dua ramai-ramai pegawai tamu hotel mampu, tapi kenyataannya awak dari cibut hana mampu. Berarti kan kalam manusia. Supaya dia lain teman yang ke kalam Allah. Yang i'jaznya mufhum dari kata-kata mukjizat. Dari kata-kata mukjizat, isim baik, itibit pengertian dan i'jaz. Dari i'jaz terfaham bahawa Quran bukan kalam Allah. Yang untuk menyatakan Qurannya kalam Allah subut dengan dua buah dalil. Kedua, dalil akli dan dalil naqli. Yang kedua benar wa fa'absaru mu'jizatal Qur'ani bi sati'il burhani. Burhanina tak bertanggung kepada bandua. Dalil pun dalil akli dan dalil naqli. Akan tak bertanggung ke bandua karena untuk menyatakan Quran min kalamillah subut dengan dua buah dalil. Dalil akli kerana pegah Quran kalam Allah. Jika dalil naqli pun itunya bahawa Qurannya kalam Allah. Adapun yang pertama yaitu dalil akli yang menunjuki bahawa Quran kalam Allah, itu maka lagi kenyataannya hadzal kalamu mu'jizun. Bermula ini kalam itu mu'jiz. Makna mu'jiz dipelemahgok daripada membuat susunan yang sama. Wa kullu mu'jizin, dan bermula tiap-tiap yang mu'jiz tidak ia daripada susunan makhluk. Tidak makhluk tidak mampu, berarti memang bukan buatan makhluk. Menyekan buatan makhluk supaya lain. Wa yakunu min ta'lifil khaliq, maka ada ianya Quran itu daripada ta'lif khaliq. Bahkan menyekan kata makhluk langsung kata khaliq illa wasitata, karena hana wasitah. Menyana wasitah dia dapat hadir Quran lain dalam. Jadi manusia hana mampu. Kalau kadang mampu le kameng dia dah bukan parah lah. Manusia makhluk yang paling jarang hana mampu. Kadang kameng mampu, kadangnya kakon aja. Berarti nyawuknya hana pegah ni aja dikakon. Jadi manusia hana mampu, berarti makhluk hana mampu aja. Makhluk tidak akan mampu membuat susunan yang laginya. Menyamanan pastilah Qurannya daripada ta'lif khaliq. Yang dalil akli yang menunjuki bahawa Quran min ta'lifil khaliq. Wa amadani, adapun yang kedua dalil naqli, dalil ayat. Wa in tarattaba ala awali, walaupun terbina dalil naqlinya atas dalil yang pertama, dalil akli ni. Kedua mana? Kami dalil bahawa Quran kalam Allah dengan dalil naqli, dalil ayat. Tapi payah tak kombinasikan dengan dalil akli pun, karena hana langsung dalalah di. Teman-teman kena Allah Ta'ala qul, katakan olehmu wahai Muhammad, la ini jitama'atil jinsu wal jinnu, sungguh jika ijtima' manusia dan jin atas bahawa mendatangkan oleh mereka itu dengan misil ini Quran, la ya'tum jihwa ujung, tidak akan sanggup datang oleh mereka itu. Jadi kan hanya begah dalam ayatnya bahawa Quran yang kalam Allah, gepegah mentang tegedi musapat jin dengan manusia yang pegah lagi Qurannya han sanggup begat. Tak tamah ada dalil akli atau dalilnya. Berarti manusia dan jin hana sanggup, berartinya kan buatan manusia dan jin. Maka kau lain teman yang kata Allah, maka lagi bunuh adalah ujung
Jadi dalil naqli tapi dikombinasikan dengan dalil akli. Qala dikalim saneh wa syahadu matali'al anwari wa mahtawat alaihi min asrari. Wa syahadu, dan kekalon oleh mereka itu ulama akan matali'al anwari, tempat terbit cahaya. Jadi watekana bayan dalam dada ulama dan le ulama mujizat Quran tamahlum le ulamanya dihgekalan matali'al anwari, tempat terbit cahaya, tempat itibit nur, tempat sumber cahaya. Wa mahtawat alaihi, dan barang yang meliputi ianya nur artinya barang daripada segala rahasia-rahasia. Aku ulungkeun syahadu maktuh di atas absaru, guna fa absaru dina fa syahadu, maka bermula dianya syahadu itu daripada samarah, daripada kehasilan kepetetap bayan pula. Jadi dua buah tafsir. Yang pertama guna leh nepetetap bayan li Allah dalam dada ulama, maka li ulama dihgekalan mukjizat Quran. Abo. Yang kedua, gara-gara kepetetap bayan dalam dada ulama dihgekalan matali'al anwar, sumber cahaya. Jadi watai gampang kepada absaru, karena absaru guna tafri di atas rasama, berarti syahadu juga tafri di atas rasama. Maka kepetetap bayan menghasilkan dua perkara. Yang pertama absaru mukjizat Al-Quran, yang kedua syahadu matali'al anwar. Jadi syahadu maktuf atas absaru, maka dianya syahadu daripada kehasilan kepetetap bayan pula. Dan bermula murid itu musyahadah dengan mata hati lo. Jadi matali'al anwarnya pun dengan mata hati ke mata oleh. Wal matali'u jam'u matla'in, dan bermula matali' jamak daripada matla'un. Bermula dia matla'un itu mahal tu, tempat terbit, berarti isim makan. Matla'un isim makan, tempat terbit, pada jamak matali'. Jadi minum matali' al-anwar, berarti tempat terbit cahaya. Dan bermula anwar itu jamak daripada nur, dan bermula dianya nur ma bihi zuhurul asya, yang kekenur barang yang dengannya barang zahirlah segala sesuatu. Deh lagi cahaya madauro, hingga deh tak alam cahaya lampu, deh tak yang dalam bilik, deh tak tulisan kita. Nyana cahaya, deh tak nyagi mana cahaya. Ma bihi zuhurul asya. Wal murad bihi huna, dan bermula murid dengannya nur di sini ilmu yang boleh, yang sebagai nur ilmu. Jadi kon nur hisi, kon cahaya madauro, menyo cahaya madauro deh tak benda-benda. Nyo nur yang dimaksud di sini adalah ilmu. Lianna bihi, pakal ilmunya kekenur, karena sesungguh dengannya ilmu bahirlah segala maklumat. Ada puas ada berangkat puas tu, yang kena ilmu tebak. Ada punya, ada puji. Lagi watena cahaya, dih daunyo, dih dauji. Wal asraru jam'u sirrin, dan bermula asrar itu jamak daripada sir. Sir, maksud sir wahwal makna khafiyu. Makna sir adalah sebuah makna yang khafi. Sir kan rahasia. Rahasianya kena tak tersom. Jadi ada yang tersom tentu saja ini ilmu ataupun hikmah yang tersom. Deh adanya gara-gara kagak berdetak bayan mano. Gara-gara na bayan dalam dada ulama, maka li ulama deh tempat terbit anwar. Anwarnya ilmu, sumber-sumber ilmu. Wa makna al-baiti, dan bermula makna bait annahum, sesungguh mereka itu ulama dengan wasitah gependuk nabar, yang peluk nabarnya terjadi daripada barang yang ditetapkan dalam hati mereka itu ulama. Pun le gependetap bayan dalam hati ulama. Watena bayan gependuk nabar kana bangkai. Mana bayan mana kan makna daripada mantikul fasih una likut.
dengan pangkainya dalam dada ulama gepelhuk tek nabar buka Quran guring tulis nambah Quran dengan ilmu yang kanan. Jadi dengan wasitah gepelhuk nabar yang terjadi daripada barang yang ditetapkan dalam hati mereka itu ulama, syahadu ni saya dihgalon oleh mereka itu ulama akan ma'ani kalimat-kalimat Quran. Ma'ani kalimat Quran allati yang dianya ma'aninya lagi perbandingan di tempat terbit nur yang hisi. Jadi sumber cahaya juga di kepelauh ilmu-ilmu yang lain. Gerumpuk sebuah kalimat dalam Quran, kepelajari tentang kalimatnya, tehah populain dari inan. Dengan jamek barang yang terjadi daripada tiap daripada nur. Jadi pada ma'ani Quran yang menghasilkan nur, bunuh bak atau hisi pun lagi nyansit. Apa? Ma yang sya'u min kullin, barang yang terjadi daripada tiap-tiap bunuh antara mata yang anwarisi dengan ma'ani kalimat Quran daripada nur. Walaupun ada ianya nur itu maksus pada yang kedua dan makul pada yang pertama. Jadi menyoba mata yang anwar nya nur hisi, menyoba ma'ani Quran mono nur yang makul. Wa syahadu dan dikala oleh mereka itu ulama akan barang yang mensyumuli atasnya barang oleh demikian nur. Gede dalam ada yang terkandung di dalam nurnya putra teman, yaitu ilmu. Nur benar dengan mana ilmu. Dari ilmunya mastamalat alih daripada asrar rahasia-rahasia. Artinya nuktah yang khafi, karena rahasia yang halu-halu yang gerumpuk di dalamnya lo. Jadi menyatrip tak Quran mufhum murah pada tu mana untuk kapannya macam tu kadang lo nak ada rahasia apa tu terumpuk ina is khabaya al-Quran wa khafayahu takifu duna akhirihal uqulu. Karena bermula khabaya Quran. Khabaya pura mana ni? Pura kandungan. Karena bermula kandungan Al-Quran dan khafayanya Al-Quran, rahasia-rahasia yang halu-halu dalam Al-Quran, takifu duna akhirihal uqulu, gedong di bawah akhirnya oleh akal. Mana ji ukuran le dan halu-halu tak makna yang terkandung dalam Al-Quran sehingga akal terhenti sebelum mencapai seluruhnya. Habis kekuatan akal. Nyo ukuran makni Quran. Yang kejut ulang ada gerumpuk terkejut-kejut makni Quran. Karena memang di luar jangkauan oleh. Yang habis gerumpuk nalong ikutnya nyahana gerumpuk long. Mas sedangkan ibarat manusia kahana kagum terus tingkatnya. Memang susunan manusia hanrut tingkatnya yang kagum je. Tapi yang Quran begitu tanya ada rumpuk jenjang pertama dalam kandungan Quran, yang menjadi jenjang untuk menumpuk jenjang yang kedua. Lu dah temu yang kedua, pelajari hina macam tu, terus hina tu kali. Makin diik, makin mangat, makin senang, lalu di hina jaju. Ikut menyitim lalu ini, lebih ikut daripada lalu buat game. Tengok game biasa, level kena. Level 2. Ayah level le, kabangga ada sebab tu level pula kaya lo. Yang kemudian di Quran ada level di mana Quran yang na pun terempuk level pertama. Yang mereka tim pura seh level pertama yang jangan dia kat terubah level 2. Tak pernah lo di nalo level le. Jadinya hana habis sampai tergelang ule-ule tu hana le kekuatan makni Quran mantang ledah ilikutnya lo. Tinggal itu mantang menyokat takiful ukul menyokakal kata gelang. Tinggal itu ilham daripada Allah ehna gena pada yang ke ehna yang dah mungkin nali boleh kaida dil dalam dalam yang dah mungkin je dapat agak le nak pamak le dia kabeh kaedah usul kaedah bayan habis dah gunakan kaheng habis bangkai ehna ni baru
Tapi makna Quran mantang lehat tinggal preh tu ilham tu. Buka dalam mam nyanyian buat sampai buka insya-Allah. Mam lo dengan game benar nah. Lagu ni full game ni je. Karena bermula kandungan Quran dan khafaya rahasianya Quran takifu sedang di bawah akhirnya oleh akal. Tadali sedang akal di bawahnya dengan dalil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak akan mengetahui akan takwilnya Quran kecuali Allah. Allah yang nak tepu. Pu makna nyaho maksud yang tepu baik Allah. Ledanya mana putar sedikit. Tapi tetap kita telah berusaha ini untuk level-level pertamanya nak kaedah untuk memahami. Level pertama, level kedua yang nak kaedah macam untuk selanjutnya yang preh ilham macam. Ni zaman kamu preh ilham pemantang. Rentan nampak preh ilham pemantang kan? Anali zaman nak ilham motor hidang. Ina kurnia macam mana berah ilham zaman na. Iyo TKH surah kitab preh ilham pada preh komentar. Wa idraku ba'dihha innama yakunu bitanwir, dan bermula memperdapatkan sebahagiannya makni Quran hanya saja ada ia dengan tanwir. Jadi makna Quran yang tarumpoknya tanwir, ada gebinur oleh Allah, terbuka ilham oleh Allah tarumpok. Memang tak demikian hanya ke level pun kan. Makna lagi dapat makna bahasa Arab yang lain. Menurut kaedah nyo majaz, nyo isyarah, nyo meno hikmah haji. Tapi ketika ada praktek adanya yang baru terhah lain-lain. Ja'alana Allah min ahlihi, boleh jadi akan ditanya oleh Allah daripada ahlinya tanwir saja.